Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara semua, mahasiswa Universitas Mercu Buana yang sedang atau akan mengikuti kuliah kerja nyata tahun 2020 ini dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya. Sebelumnya perkenalkan, jadi saya nama Dr. Andes Biworo Yuswantono MSI, Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pada kesempatan ini kami diminta oleh Universitas Mercu Buana untuk menyampaikan terkait dengan pandemi COVID-19, operasionalisasi dan pengendaliannya ya, di daerah istimewa Yogyakarta dan juga beberapa hal nanti di tingkat nasional ya. Jadi kalau kita bicara kronologis, mungkin ini juga terkait dengan kebijakan. Bapak Gubernur menetapkan keputusan Gubernur DIY nomor 65/Cap 2020 ini tanggal 20 Maret 2020 ini menetapkan status DIY adalah tanggap darurat. Ini setelah kita melakukan analisis, kajian dan juga kemungkinan potensi ke depan seperti apa, maka Bapak Gubernur kemudian menetapkan langsung pada tanggap darurat. Ini berlaku tahap pertama ini 20 Maret sampai dengan 29 Mei 2020. Latar belakang kenapa kemudian tanggap darurat ini karena memang dengan status itu akses terhadap sumber daya, baik itu anggaran, kemudian juga peralatan, sumber daya manusia, juga potensi-potensi yang ada di daerah itu bisa digerakkan untuk mendukung penanganan COVID. Nah, ini yang menjadi langkah awal, di mana kemudian pada saat awal itu kita memerlukan persiapan-persiapan untuk rumah sakit dan sebagainya, dan kemudian kita lakukan dengan itu. Tahap kedua itu tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 30 Juni ya, jadi akan berakhir hari Selasa depan dan sudah disepakati akan diperpanjang lagi sampai dengan 31 Juli. Jadi saya kira ini kalau kita bicara bencana, ini tanggap darurat terpanjang ini di daerah istimewa Jakarta. Jadi biasanya 2 minggu ya sudah selesai kalau tanggap darurat ya. Tapi ini sampai Maret sampai Juli ya. Karena memang bencana pandemi atau pandemi COVID ini adalah bencana yang sangat spesifik ya. Yang salah satunya adalah antara pencegahan, penanganan dampak ya, penanganan korban dan juga penanganan dampak berupa pemulihan atau recovery itu boleh dikatakan berjalan secara simultan dalam satu momentum yang sama. Jadi kalau biasanya bencana-bencana konvensional yang lain, gempa bumi yang terjadi di DIY 2006, kemudian Merapi dan sebagainya, itu bencana terjadi selesai, kemudian kita menghitung dampaknya, kerugiannya, apa yang diperlakukan untuk darurat, dan kemudian setelah itu pemulihan. Tapi ini saling mempengaruhi, pencegahan mempengaruhi penanganan medis, dan penanganan medis efektivitasnya akan mempengaruhi juga pada dampak-dampak yang lain. Berkenaan dengan itu, kemudian di awal itu setelah menetapkan tanggap darurat, jadi Bapak Gubernur mengambil kebijakan atau mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan dalam bentuk surat edaran Gubernur, jadi terkait dengan pelaksanaan status tanggap darurat sendiri ini. Jadi apa yang kemudian harus dilakukan oleh masyarakat dalam kondisi tanggap darurat ini menjadi sangat penting, karena kemudian masyarakat mengetahui dia harus tinggal di rumah, harus melakukan pola hidup bersih dan sehat ya. Kemudian kalau dia harus keluar ya keluar seperlunya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok ya. Kemudian kalau terjadi gejala-gejala sakit ya segera periksa di rumah sakit. Kalau ada pendatang ya kemudian harus didata, diisolasi. Kalau tidak ada gejala ya dia isolasi, tapi kalau ada gejala dia periksa ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi panduan masyarakat atau pedoman masyarakat yang kemudian masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta melakukan langkah-langkah yang di awal itu
kemudian ada semacam ya peran serta yang sangat meluas untuk melakukan pembatasan di kampung-kampung ya, di dusun-dusun dan juga di desa-desa. Nah, ini efek dari penetapan itu dan juga arahan-arahan atau himbauan-himbauan yang disampaikan secara tertulis maupun lisan melalui media massa dan sebagainya. Dan juga ada kebijakan-kebijakan lain, surat edaran lain yang itu untuk memandu masyarakat, jadi terkait dengan tadi kewaspadaan, kemudian wajib belajar dari rumah, jadi maksudnya belajar sekolah-sekolah kemudian ditempuh melalui belajar dari rumah dengan sistem daring, kemudian bagaimana terkait dengan dunia usaha, ya, bagaimana terkait dengan ASN yang kemudian harus work from home dan sebagainya. Ini menjadi panduan awal. Nah, itu kebijakan-kebijakan yang diambil. Salah satunya juga adalah menyusun rencana operasi. Jadi begitu ditetapkan darurat, kemudian dibentuk gugus tugas penanganan COVID daerah istimewa Jakarta, maka kemudian kita menyusun rencana operasi yang gambaran besarnya itu antara lain memuat strategi, tujuan, sasaran dan sebagainya. Strateginya kita ada 6 ya tentang percepatan penanganan COVID ini ya, yaitu meningkatkan upaya pencegahan penularan infeksi COVID-19, jadi pencegahannya, kemudian meningkatkan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, ini sangat penting diperlukan untuk penanganan dan pencegahan penularan itu, meningkatkan kesiapsiagaan penanganan korban secara tuntas. Nah, ini bagaimana kemudian kapasitas pelayanan kesehatan dari tingkat terbawah, puskesmas sampai dengan rumah sakit rujukan, termasuk kemudian menetapkan juga rumah sakit rujukan, laboratorium kesehatan yang memeriksa pasien melalui rapid test maupun swab ya. Kemudian menciptakan situasi yang lebih kondusif ya. Jadi ini dampak sosial ekonominya sangat kompleks, sehingga kemudian situasi juga harus kita bangun. Menangani dampak sosial ekonomi lah ini tadi. Ini saya kira bencana yang sangat multi kompleks dan complicated. Semua terdampak, jadi dari golongan masyarakat bawah sampai dengan golongan masyarakat atas, semua sektor, dunia usaha dan sebagainya itu terdampak ya. Dunia bisnis, sosial, bahkan juga agama ya. Jadi kehidupan agama juga terdampak ya, karena tidak bisa lagi ibadah secara langsung di tempat ibadah masing-masing. Nah, ini dampak-dampak sosial ekonomi yang kemudian harus kita kelola supaya kondusif. Nah, kemudian aspek yang lain atau strategi yang keenam, keterpaduan, keterbukaan informasi, koordinasi dan monef ya penanganan ini. Kalau kita bicara tujuan, jadi tujuan tadi kemudian dijabarkan dalam sasaran, dalam strategi. Nah, ini yang menjadi panduan dari kita semua dalam melakukan percepatan penanganan COVID di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi sudah jelas apa yang dilakukan, apa yang kemudian menjadi payung kebijakannya. Perkembangan terakhir memang atau bisa saya katakan daerah Yogyakarta boleh dikatakan memang pada level rendah, tetapi itu juga fluktuatif, jadi masih terus tambah sampai sekarang, dan terakhir kemarin ada 7 tambah kasus positif ya, misalnya. Artinya dari data itu menggambarkan bahwa belum hilang COVID dari daerah istimewa Jakarta, masih terjadi penularan dan juga masih ada tambahan kasus, walaupun itu cenderung menurun ya. Dalam beberapa waktu itu tidak ada tambahan kasus atau nol, tapi kemudian tambah lagi ya. Ini artinya kondisinya seperti itu lah. Bisa dilihat nanti di data yang ada lah. Kondisi dalam menghadapi pandemi COVID itu memang ada gejolak di masyarakat karena ketidaktahuan di awal. Bahkan kita pun juga gamang ketika awal mempelajari, menganalisis penyakit, ancamannya seperti apa sih, kemudian transmisinya, medianya seperti apa, ya, polanya seperti apa, ini baru belajar, jadi learning by doing, karena memang baru bencana yang macam ini baru terjadi inilah. Kemudian ada ketidakpastian sampai kapan toh ini kemudian akan terjadi atau akan berakhir ya. Ini menjadi persoalan, kemudian kompleks, rumit dan multidimensi lah. Kemudian ambigu, mendua, kadang-kadang tidak konsisten satu sama lain. Nah,
Ini yang menjadi satu kondisi dalam pandemi COVID inilah. Kemudian ini perlu kita lakukan upaya-upaya pemerintah dalam hal ini melakukan hal-hal yang membuat masyarakat akan lebih tahu tentang seperti apa sih arah ke depan upaya-upaya yang dilakukan, kondisinya seperti apa. Kemudian juga membangun pengertian atau understanding, masyarakat bisa memahami ini melalui edukasi, sosialisasi, pembuatan buku panduan, dan juga melibatkan semua stakeholder yang ada untuk bersama-sama memahami ancamannya, potensinya, kerentanannya, dan kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan. Sehingga kemudian ada kejelasan, ada clarity, ada juga kelincahan atau kesigapan kita, jadi kesigapan kita menghadapi itulah. Ini tantangan baru ya, saya kira situasi ini merubah segalanya di dalam kehidupan kita, yang itu memerlukan perilaku responsif dan adaptif. Kalau bicara perilaku, maka ini adalah pada aspek individu atau person ya. Itu yang menjadi penting. Sehingga upaya-upaya untuk memandu masyarakat dalam mengambil langkah-langkah itu dilakukan dengan berbagai hal. Kita beruntung mempunyai tokoh panutan, Bapak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X yang gubernur dan juga raja, sehingga beliau secara periodik menyampaikan panduan kepada masyarakat atau sapaan kepada masyarakat ya, terkait dengan pandemi ini. Jadi yang antara lain beliau mengungkapkan bahwa dengan modal sosial bangun tatanan baru. Jadi DIY belajar dari pengalaman bencana-bencana yang pernah terjadi, baik itu gempa, Merapi, dan lain-lain. Itu kita beruntung mempunyai modal sosial, ya, gotong royong, kepedulian, toleransi, dan sebagainya. Ini yang kemudian memberi kontribusi dalam upaya-upaya untuk menangani bencana-bencana yang di DIY. Karena itu menghadapi pandemi ini pun Sultan juga menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil adalah menempatkan atau memposisikan masyarakat itu sebagai subjek dari penanganan ini. Jadi subjek, tidak sekedar menjadi objek atau sasaran, harus begini, harus begitu, tetapi masyarakat diberi pemahaman, dan dari pemahaman itu kemudian dia tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID itulah. Ini yang dilakukan ya. Jadi tidak sekedar dari sasaran dari penegakan peraturan-peraturan, tetapi justru yang paling utama adalah masyarakat menjadi bagian dari upaya kita menangani COVID ini. Jadi itu yang harus yang kemudian disampaikan secara periodik kepada masyarakat, panduan-panduan itu. Kemudian juga kondisinya, jadi dalam satu kesempatan Bapak Gubernur menyampaikan kita tidak perlu terburu-buru terapkan new normal, artinya ada kehati-hatian, ada satu analisis, hitung-hitungan, kalkulasi yang betul-betul cermat. Kapan itu menuju itu, ini memang merespon terhadap dinamika masyarakat yang karena sudah sekian lama tadi menekan keinginan untuk beraktivitas di luar, maka kemudian muncul aktivitas masyarakat di tempat-tempat publik dan sebagainya. Yang di beberapa minggu yang lalu itu misalnya goes ya, Jogja memang sekarang menjadi kota sepeda lagi ya. Ini bisa kita lihat dengan jalan-jalan, kalau tidak hanya Sabtu dan Minggu, hari-hari biasa pun banyak yang bersepeda, bahkan toko-toko sepeda juga antri untuk beli sepeda itu lah. Ini menggambarkan baik kapasitas ekonomi ataupun juga adanya tren masyarakat untuk membangun ya kebugaran, menanggung imunitas itu dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan, antara lain dengan sepeda itulah. Tapi ini belum menyampaikan kita tidak perlu terburu-buru, harus hati-hati betul lah. Karena itu kita mengacu kepada keputusan Menteri dari Mendagri terkait dengan pedoman tatanan normal baru. Jadi memang mau nggak mau kita akan menghadapi itu lah. Makanya pada status tanggap darurat yang ketiga ini, di samping menangani medis dan sebagainya, tetapi juga kita mulai menekankan aspek penyiapan berbagai infrastruktur, juga pelaku-pelaku ekonomi di DIY agar siap untuk menerapkan normal baru ya. Karena memang
dua kata yang mungkin sederhana tapi ini menjadi panduan bahwa jangan sampai masyarakat itu terpapar pandemi atau terpapar virus corona, tetapi juga di sisi lain bagaimana masyarakat tidak terkapar karena kondisi ekonomi, karena berhentinya aktivitas ekonomi sebagai akibat dari pandemi inilah. Menuju masyarakat yang produktif dan aman ini yang perlu kita siapkan, baik dari sisi SOP-nya, protokol, dan kemudian juga evaluasi atau verifikasi bagaimana kesiapan infrastruktur, perangkat-perangkat di hotel, di objek wisata, di mall, ya, kemudian di pasar, tempat publik dan sebagainya. Nah, ada 6 syarat dalam penerapan masyarakat produktif dan aman COVID. Nah, ini yang menjadi sasaran kita, yaitu penularan COVID di wilayahnya telah bisa dikendalikan. Nah, artinya ya kemudian mestinya kasusnya tidak bertambah atau kalaupun bertambah itu rendah. Kemudian juga kapasitas sistem kesehatan, bagaimana Yankesnya, Yankesnya, kemudian juga risiko protokol COVID-19, penerapan mengendalikan risiko impor dari luar ini yang menjadi penting karena akhir-akhir ini banyak kasus impor. Kemudian peran serta masyarakat. Beberapa hal yang saya kira ini nanti bisa lihat di PowerPoint, tetapi secara besar saya boleh mengakhiri paparan ini dengan satu gambaran bahwa proses penanganan COVID ini dari skala nasional ke daerah itu dalam prosesnya atau perkembangannya, yang pertama kemudian dilakukan melalui pendekatan wilayah. Kita tahu penerapan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar di berbagai provinsi, kabupaten, kota, ya. Kemudian larangan mudik dan sebagainya. Jadi ini untuk memprotek wilayah-wilayah yang karena di sana zona merah, epicentrum, jangan sampai ini membawa atau menyebarkan daerah lain, kemudian dicegah jangan sampai keluar. Ya. Tapi juga kemudian mencegah daerah lain supaya kemudian tidak tertular dari daerah-daerah yang lain juga lah. Ini pendekatan wilayah. Kemudian kalau di DIY kita dari awal sudah melakukan pendekatan kampung atau desa, ya. Pembatasan desa kampung, mobilitas orang, didata dan sebagainya. Yang di awal-awal banyak yang menyebut lockdown, tetapi sebenarnya tidak itu, karena ketika di kampung ada 3 pintu masuk, maka yang 2 ditutup, orang supaya kemudian lewat 1 pintu dan bisa didata dengan baik. Kemudian juga kita kembangkan desa Kalurahan Tangguh COVID atau Deskatafit. Ini tujuannya untuk memberdayakan masyarakat karena di mereka lah garda terakhir, ya, gawang terakhir, ya, di dalam penanganan COVID ini, ya, karena semuanya aktivitas ada di masyarakat. Kemudian menuju ke pendekatan individu, karena kuncinya adalah pada perilaku, maka setiap individu perlu dilakukan edukasi supaya kemudian taat dengan protokol kesehatan, mulai beraktivitas ekonomi, sosial, budaya, agama. Ketika aktivitas itu mulai meningkat, maka harus diimbangi dengan protokol kesehatan. Inilah resumenya, masyarakat sebagai subjek, kemudian perilaku individu itu menjadi kunci, dan caranya adalah dengan edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum, ya. Saya kira itu beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sukses untuk rekan-rekan mahasiswa UMP yang sedang mengikuti KKN. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.